Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sedulur di channel saya Prabu Saksongko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Saya ada di Desa Kambeng, Kecamatan Selaung, Kabupaten Ponorogo. Saya ajak sedulur semuanya untuk mengunjungi sebuah peninggalan zaman Belanda ya. Bisa dibilang ini salah satu artefak sejarah yang sayang sekali kondisinya tidak lagi seperti fungsi mulanya. Ini adalah talang air peninggalan zaman Belanda. Ikuti selengkapnya. Salam. Nah, ini lur, ini masyarakat sekitar mengenalnya sebagai talang. Ya, karena memang sebagai saluran air melintang di atas kali, ini jenisnya apa? Kali Kambeng ya. Kali Kambeng, sungai. Sungainya lumayan besar, tapi debit airnya sangat kecil. Ini sudah beberapa puluh tahun sungai ini, bahkan jangankan batu, kerikil saja hampir-hampir tidak ada, karena sudah habis sirtunya ditambang di bagian bawah. Nah, ini bahkan sampai ada sebagian yang longsor kayak gini ya. Nah, ini longsor nih ya kena di dalan medun. Nah, ini lubuk-lubuk yang agak dalam atau gedung-gedungannya masih ada. Nah, kembali ke talang air ini, saya akan coba ajak sedulur semuanya untuk mendekat. Kalau untuk menyeberang ke sana saya tidak berani ya. Menyeberang ke sana tidak berani. Tapi dulu sering digunakan sih sebenarnya untuk sekaligus penyeberangan. Ini sudah lama tidak berfungsi ya, kira-kira mungkin sekitar 20-an tahun nih tidak berfungsi ya. 20-an tahun sudah tidak berfungsi. Ini dulu dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda ya, sekitar tahun berapa ya, 1900-an awal lho. 1900-an awal. Gini ya, ini sudah buntu salurannya. Dulu ini ke sana ya, sampai mengairi persawahan desa Pelancongan, desa Duri, terus sampai ke utara. Nah, ini kalau untuk ininya, bahannya itu luar biasa bagus loh. Ini terbuat dari besi baja yang istimewa banget. Usianya sudah 100 tahun lebih, tapi kondisinya kayak yang ini. Nah, ya, ini sampai sana itu kurang lebih, ini pirang puluh meter ya, 30 meter ya nak ya. 200 sampai talang itu mungkin garek 100 meter, tapi sama ini 200 lebih. Sana ini masih enak. Oh, masih ada sing sebelah sana. Ada, apa ini namanya? Ipengane iki ya. Nah, ini besi-besi ini mungkin sekitar 50 mungkin. Saluran ininya sampai ke sebelah sana. Sana itu masih Desa Kambeng ya? Broto? Kurang paham. Yang sebelah sana itu kira-kira kurang lebih Desa Kambeng berarti Mengkreng. Kambeng, dusunnya Mengkreng. Mengkreng itu kalau orang berak di kali itu Mengkreng, mongkrong. Sampai sana itu kurang lebih 200 meter lur. Nah, untuk ininya, untuk besinya ini, talang besinya, talang bajanya ini kurang lebih panjangnya 50-an meter. Itu adik saya itu dulu masa kecilnya sering lewati ini. Ini adik saya juga. Kalau diurut ke sana, sungai ini berhulu di wilayah Kecamatan Ngerayun, ya. Kecamatan Ngerayun, terus dari Gemaharjo, ya kan? Ini ketemunya di sini ini, terus ke utara terus sampai dengan Tempuran Kali Sekayu. Nah, ini yang sungai ini juga salah satu penyumbang banjir. Kalau Ponorogo kena bencana, salah satunya juga dari sungai ini. Kalau ini debit airnya besar, sudah sampai agak meluap itu wis lor-lonan jelas menjeleput. Kembali ke ini lur, ke talang air ini. Talang air ini dulu dibangun pemerintah kolonial Belanda itu memang tujuannya untuk sarana irigasi pertanian.
ya, sarana irigasi pertanian. Ya, kenapa saya tadi bilang ini kemungkinan besar dibangun di awal 1900-an? Karena di peta Belanda tahun 1935, bangunan ini sudah ada. Bangunan talang air ini sudah ada. Dan ini bisa jadi salah satu talang air yang terbesar di Ponorogo. Soalnya kalau di Pulung itu bentuknya bulat, ya. Di Pulung itu bentuknya bulat. Terus ada lagi di Sambit. Kemudian ada saluran bawah tanah seperti ini tapi dari semen. Itu melewati bawah sungai itu. Itu pernah juga kita upload di channel ini. Nah, kembali ke ini tadi. Daerah Ponorogo Selatan memang dulu dikenal era Belanda sebagai daerah pertanian. Masih adzan, kita off dulu ya, nanti kita lanjutkan. Kita lanjut lagi lur. Adzannya sudah selesai. Saya sudah sholat asar tadi ya, karena ini waktu sudah menunjukkan 4:30 ya. Ini tadi saya ulang penampangnya itu. Nah, pondasinya di sana itu pondasi yang tengah ya. Terus sana itu besi baja semua, baja tabung itu, tabung baja sana untuk cagak itu. Ini agak mendelong ya. Apa dulu ada cagak juga ya? Tapi itu ada pondasi yang sudah roboh itu. Ada pondasi yang sudah roboh. Terus di sana pondasi lagi lah. Sini juga pondasi di bagian bawah ini. Bangunan bikinan Belanda itu malah kuat-kuat ya. Ratusan tahun utuh ya. Bangunan bikinan kita kayak kemarin grogol itu kayak seminggu langsung ambrol. Jan ngono pegele ram ning londo. Nah, kita lanjut ya. Jadi kenapa dulu Belanda banyak membangun saluran irigasi di Ponorogo, utamanya yang selatan, timur dan lain sebagainya? Karena memang dulu sini digunakan untuk wilayah perkebunan. Jadi ini mutlak digunakan untuk pengairan. Wilayah datar di kawasan Ponorogo Selatan itu dulu menurut cerita mbah saya itu tahun 1918 sudah menikah, jadi katakanlah umur 15 tahun gitu ya. Berarti beliau kelahiran tahun 1903. Masa kecilnya beliau di daerah Ponorogo Selatan yang bagian datar itu rata-rata oleh Belanda dipaksa untuk nanam kapas. Ya, nanam kapas. Sementara untuk lereng-lereng pegunungan atau perbukitan itu tanamannya kopi. Kemarin sudah sempat kita ulas sampai dengan terjadi tragedi pembunuhan di malam tahun baru itu. Nah, itu Ponorogo menjadi daerah perkebunan itu sudah sejak era setelah Perang Diponegoro, setelah Japa Orlok. Setelah 1830 hasilnya Belanda menjajah Indonesia, Nusantara selama sekian puluh tahun itu habis dalam 5 tahun untuk membiayai Perang Diponegoro. Karena kalau tidak salah sekitar 25 juta gulden gitu. Itu ongkos Perang Jawa, Perang Diponegoro. Makanya setelah itu, setelah 1830, Gubernur Jenderal Belanda punya kebijakan tanam paksa. Nah, sini itu dulu bukan Ponorogo lur ya. Era-era sebelum 1900 untuk wilayah Desa Kambeng Kecamatan Selong itu bukan Ponorogo, itu wilayah Kabupaten Sumoroto. Nah, ini ya. Kembali kita ke sini nih. Jadi eman-eman banget, bangunan semegah ini, peninggalan Belanda yang masih sangat baik, bahkan sangat lebih baik dibanding apa yang sudah dibangun oleh kontraktor era sekarang. Tinggal dipermani sedikit, tidak perlu digali lagi. Saya rasa kalau difungsikan ini akan sangat bermanfaat untuk area pertanian yang ada di wilayah sini. Kira-kira radius 10 km masih nutut karena dam Watu Putih ya sing dibangun Dek Ben. Dam Watu Putih yang posisinya kurang lebih ada sekitar 3 km sebelah selatan dari talang air ini. Itu kan sudah diperbaiki, sudah dibangun ulang dengan kapasitas yang lebih bagus untuk mengairi sekian ribu hektar. Cuma sayangnya ini bagian selatan talang ini kan amblek. Iya Le ya? Ya, di sebelah sana itu sekian puluh meter, di sebelah selatan ujung yang sana itu amblek dan alhamdulillah tidak diperbaiki. Nah, ini konyolnya. Eman-eman sekali. Makanya kita berharap untuk pemerintah melalui dinas terkait ini segera diperbaiki. Eman-eman ya. Ini
tebingnya ini, pondasinya ini sudah digerus sedemikian rupa. Itu ada pondasi yang itu ya, tak zoom ya. Nah, itu kan pondasi lur. Itu bekas pondasi yang juga amblek. Nah, ambleknya bukan karena mutu bangunan yang jelek loh ya. Kalau itu amblek karena nggerong jelas. Nah, itu kemudian pondasi yang bagian sana itu jagai dari pipa baja. Nah, yang di sebelah sana itu Gunung Pringgitan, yang apabila ada airnya mengalir juga akan nyampe sini. Nah, di Pringgitan dan di sebelah sana Kambeng yang bagian barat itu sebelah sisi utaranya Pringgitan itu juga akan dibangun bendungan. Akan dibangun bendungan, bendungan Tulaan dan bendungan Pringgitan kalau tidak salah apa ya? Namanya belum ada, tapi belum ada. Antara Plates sama Kambeng. Aku sudah ngeliput kemarin ke sana. Eman-eman lur ya. Eman-eman. Oke lur, ini vlog kita kali ini di bangunan tua ini, talang air peninggalan Belanda yang usianya udah 100 tahun lebih tapi tetap kokoh berdiri. Sayang sekali sudah tidak berfungsi karena ada bagian yang runtuh. Sekali lagi kita berharap ini bisa dimanfaatkan lagi agar saudara-saudara kita para petani yang ada di sisi utara dari talang ini bisa mendapatkan pengairan yang cukup untuk tanaman-tanamannya. Matur nuwun sudah mengikuti video kita kali ini. Semoga menambah pengetahuan kita semuanya. Semoga menambah wawasan kita semuanya. Ada bekas-bekas jejak sejarah yang sebenarnya masih bisa difungsikan di desa kawasan selatan Kabupaten Ponorogo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.